Kami akan bahas bersama dengan psikolog klinis Sani Budiantini dan juga Ketua Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Nining Elitos. Sebelumnya kami juga sudah menghubungi juru bicara Menteri Tenaga Kerja dan pihak Kementerian Tenaga Kerja namun tidak merespon. Itu kami lakukan dalam upaya kami memenuhi prinsip-prinsip dasar kode etik jurnalistik yaitu keberimbangan. Namun kita ikuti saja diskusi bersama dengan narasumber yang hadir pada hari ini. Kami sapa, selamat malam Mbak Sani, selamat malam Mbak Nining. Selamat malam. Ya, semoga kita sehat selalu ya. Saya harapnya sehatnya ini sehat jiwa dan raga dan juga mental. Nggak ada urusannya dengan berapapun penghasilan ataupun pencapaian kita hari ini. Saya ke Mbak Nining dulu ya. Mbak Nining, apa yang Anda tangkap dari Kemnaker yang main TikTok tapi justru dibully? Iya, sangat disayangkan ya satu lembaga negara di mana seharusnya menjadi satu mandat di bawah struktur pembantu presiden gitu ya, di mana seharusnya menjalankan mandat konstitusi negara, menjamin tentang persoalan bagaimana rakyat mendapatkan pekerjaan yang layak, hidup yang layak, tentu bermartabat dan berkemanusiaan. Nah, ketika kita melihat TikTok yang dibuatkan oleh kementerian, gitu ya, ini sangat tidak berkualitas, gitu ya, di mana seharusnya peran pemerintah itu adalah memberikan edukasi, pengawasan, penegakan hukum, justru kemudian memberikan perlindungan, peningkatan kesejahteraan dalam situasi seperti ini, di mana kaum buruh dan rakyat Indonesia sedang berjuang bagaimana mendapatkan kepastian kerja, peningkatan kesejahteraan, justru kemudian ini melukai, mencederai perasaan banyak masyarakat. Oke, banyak yang menilai sebetulnya ini ada kaitannya dengan upah minimum yang tidak sesuai dengan harapan oleh kaum buruh. Jadi ada pesan di balik ini semua yang dimaknai supaya bersyukurlah begitu loh. Jadi nggak harus minta naik gaji yang tinggi-tinggi. Bagaimana melihatnya? Iya, saya yakin setiap manusia berapapun penghasilannya besar kecil, tentu saya meyakini tidak ada manusia yang tidak mensyukuri kan gitu. Tapi memang bagaimana kewajiban pemerintah untuk melakukan bagaimana perlindungan untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Sangat disayangkan ketika dianggap orang yang berpenghasilan tinggi tidak memiliki mental yang baik, gitu ya. Seharusnya justru kemudian pemerintah bangga ketika rakyatnya dengan penghasilan yang tinggi dan kemudian bagaimana mendorong edukasinya terhadap masyarakat agar peka terhadap persoalan kemanusiaan yang lain, bukan kemudian merendahkan gitu ya, gitu. Termasuk seolah buruh ini bisa diperlakukan serendah mungkin gitu ya, menjadi objektivitas semata gitu loh. Mereka ditekan untuk berproduktivitas, menghasilkan keuntungan yang besar ketika kaum buruh, kalau bicara tentang kaum buruh, perjuangan kaum buruh tidak hanya bicara persoalan kepentingan kaum yang bekerja hari ini, tapi juga bicara tentang kepentingan kaum muda ke depan. Sumber masalahnya adalah ketika kita bicara tentang persoalan, biasanya setiap tahun melakukan penentuan upah, ada satu landasan gitu ya tentang persoalan kebutuhan hidup layak. Nah, justru dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian mendegradasikan tentang hak-hak rakyat dan kemudian dilegitimasi kembali dalam peraturan pemerintah 36 dan kemudian surat edaran dan kemudian akhirnya juga sampai mengeluarkan statement bahwa upah kaum buruh di Indonesia sudah tinggi. Ini sebenarnya kita melihatnya ini Menteri Tenaga Kerja atau menterinya untuk kepentingan para kapital sih gitu ya, gitu. Apalagi membuat ada terkesan gitu ya bahwa buruh magang ini dianggap kualitas yang rendah, sangat disayangkan. Justru sebenarnya program pemagangan yang dilakukan oleh pemerintah itu justru praktek dalam lapangan, dalam prakteknya gitu ya, sangat
sangat menyimpang dari praktek kemanusiaan tentang persoalan keadilan, kesejahteraan, kemanusiaan. Contoh misalkan, saya banyak bertemu dengan kaum buruh yang magang gitu ya. Mereka bekerja sampai 12 jam, terus kemudian tanggung jawab mereka juga tinggi, terus kemudian upah mereka masih jauh di bawah upah minimum gitu ya. Seharusnya ini menjadi konsen pemerintah gitu agar tidak memperlakukan para pekerjanya semena-mena gitu loh. Nah, bukan kemudian membuat satu meme yang akhirnya terkesan membuat bahwa seolah ada konflik horizontal gitu ya, gitu antara orang yang berpenghasilan tinggi dengan berpenghasilan rendah. Seharusnya menjadi tanggung jawab negara adalah bagaimana menjamin pendapatan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Kita ke Mbak Sani untuk dapat perspektif psikolog. Mbak Sani, ada nggak sih sebetulnya hubungan antara besar kecilnya gaji dengan kesehatan mental? Karena kalau demikian saya harus cek lagi slip gaji saya berapa, kemudian juga saya harus cek lagi kesehatan mental saya berapa begitu. Karena sejauh yang saya jalani saat ini baik-baik saja tuh. Ya memang tidak tepat sekali ya kalimat-kalimat yang di TikTok itu ya, dan betul sekali Abraham bahwa tidak ada hubungan kesehatan mental itu dengan besar kecilnya gaji. Bahkan sebenarnya kalau secara umum lebih enak dapat gaji besar gitu ya, karena bisa lebih leluasa untuk membuat keputusan. Namun saya akan menyikapi dari pandangan psikologis bahwa kalau kita tahu setiap kata atau kalimat yang diungkap itu adalah mengandung makna. Nah, makna ini harus bisa diterima secara positif bagi kita yang mengunggahnya. Apalagi kalau kita lihat, Menaker itu adalah memang perwakilan dari negara. Jangan sampai ada pembodohan dari makna yang disampaikan ini menjadi mudaratnya lebih banyak dibanding manfaatnya. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini memang perwakilan melalui Menaker itu harus benar-benar memikirkan konten yang disampaikan itu apa maknanya, apa manfaatnya, apakah ada double interpretasi, atau apalagi tadi Mbak Nining katakan bahwa ini lagi seru-serunya kaum buruh ya mengungkapkan kekecewaannya atas tidak tercapainya permintaan upah minimum. Betul, sehingga kalimat yang disampaikan ini sangat bisa ditanggapi secara negatif. Dan menurut saya, dengan gegabahnya konten ini diunggah, ini justru bahkan bisa menimbulkan kericuhan, ya, kericuhan secara psikologis, ya. Tadi pembodohan bagi orang-orang yang mungkin saja mengartikan kalimat itu. Dan bahkan kalau saya lihat, kok visi bahwa gaji besar, gaji kecil dihubungkan dengan kesehatan mental, kok jadi malah menurunkan motivasi orang untuk semangat bekerja gitu. Karena tentunya orang bekerja itu ingin mendapatkan penghasilan seoptimal mungkin. Tapi dengan seperti ini, jangan jadi seperti mengancam. Jangan gaji besar loh. Itu bahaya di di kesehatan mental. Intinya seperti itu. Jadi mestinya kita di era pandemik ini memberikan satu motivasi yang tinggi ya untuk kemudian orang-orang mau bekerja dan mendapatkan hasil tinggi. Kok malah justru diputar seperti ini. Jadi jangan ada pembodohan. Dan ini menurut saya ada bullying juga ya. Dari kalimat itu juga bisa membuli. Nah itu tadi. Nah oleh karena itu saya setuju kalau Menaker sudah menyampaikan permintaan maaf. Ya, tapi kedepannya jangan sampai ini sudah tersebar baru minta maaf. Sementara makna atau kandungannya sudah terserap secara negatif. Mbak Sani, sampai di sana jangan-jangan kalau kita telah lebih jauh lagi ada pesan moral di balik ini semua untuk mensyukuri berapapun yang kita dapatkan hari ini di tengah sulit-sulit ekonomi, di tengah kondisi pandemi dan lain sebagainya. Kalau kita berterus terang ya urusan pendapatan apalagi fresh graduate, buruh dan lain sebagainya selalu merasa kurang, nggak cukup begitu dengan keadaan yang semakin sulit. Iya, setuju. Itu justru bagus sekali kalau pesan moral seperti itu. Oleh karena itu, kalimat dibuatlah semudah mungkin ditangkapnya. Jangan ada double interpretasi, ada double standar. Jadi setiap orang yang berpikiran jadi beda-beda. Karena apa? Karena mengandung double ya, atau
mungkin multiple makna. Nah, kalau tadi Abi menyampaikan bahwa kita mensyukuri apa yang kita dapatkan, itu saya setuju sekali. Tapi kalau ini dikaitkan penghasilan besar kecil dengan kesehatan mental, nah ini menurut saya tidaklah pas gitu di era seperti ini. Oke, saya bergeser ke Mbak Nining. Mbak Nining ini saya bisa sebutkan sebagai advokat yang memberikan rasa syukur terus-menerus. Saya pikir bersama dengan kaum buruh yang selalu harus berpuas dengan apa yang diberikan oleh pemerintah. Bagaimana kemudian buruh mencoba untuk mendapatkan sisi negatif sisi positif dari ini semua supaya apa yang kita dapatkan hari ini ya kita syukuri begitu saja, nggak harus menuntut berlebih terus, Mbak Nining. Iya, kan kalau kita bicara tentang persoalan hidup dalam sebuah tatanan negara, kan ada negara, ada pemerintah di dalamnya, kan ada wakil rakyat, ada para pemodal dan rakyat. Nah, kenapa kemudian gitu ya dibuat ada bagaimana hubungan industrial gitu ya, gitu, hubungan ketenaga kerjaan. Nah, ini untuk diatur oleh pemerintah agar kemudian kalau kita lihat dari historis sejarah gitu ya, begitu kuatnya kepentingan kaum modal untuk mengeksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alam, sehingga pentingnya menjadi peran pemerintah di dalamnya. Nah, peran pemerintah apa? Agar memberikan rasa keadilan bagi semua gitu ya, bukan hanya segelintir orang. Termasuk juga bicara tentang persoalan bagaimana melindungi yang lemah. Biar bagaimanapun posisi kaum buruh masyarakat hari ini adalah menjadi posisi yang rentan, di mana karena tidak ada keseimbangan kesetaraan tersebut. Kalau kita bicara tentang persoalan hubungan kerja, ini kan saling seperti ekosistem, saling membutuhkan, bagaimana saling menguntungkan. Nah, ketika menjadi pekerja, bukan kemudian berbagai macam regulasi yang dilahirkan itu untuk dijadikan sebagai alat untuk memperkuat itu ya, memberikan bahwa masyarakat ini sebagai objek. Itu yang kemudian kedua adalah kita sangat penting bagaimana persoalan ketika ada hukum positif di negara kita, seharusnya ada persoalan pengawasan dan penegakan hukum. Tidak semakin berkembangnya perilaku pengusaha yang nakal semakin berkembang gitu ya. Gitu. Kenapa selama ini dari pengusaha baik mulai menjadi nakal? Gitu? Karena memang tidak ada ketegasan. Yang kedua adalah penting bagi kita, betul kita harus memanfaatkan teknologi, tapi teknologi ini jangan kemudian menimbulkan akhirnya ketika kaum buruh sedang bicara bagaimana peningkatan kesejahteraan untuk bagaimana bertahan hidup, justru kemudian kegaduhan kericuan ini ditimbulkan oleh pihak pemerintah. Kita dapat poinnya, sendiri. Mbak Nining. Ya, terakhir saya ke Mbak Sani. Mbak Sani, nasi sudah jadi bubur kan, UMP sudah ditetapkan, kemudian juga ini dirasa tidak memuaskan kaum buruh. Barangkali untuk kesehatan mental secara bersama-sama, apa yang bisa disampaikan oleh seorang psikolog, Mbak Sani? Iya, memang kesehatan mental itu berpulang kepada diri kita. Bagaimana kita bisa memaknai hidup ini dengan rasa syukur ya. Dan memang bagaimana juga lingkungan atau support system itu juga bekerja untuk saling menguatkan, bukan saling memperkeruh. Nah, dalam hal ini support system yang saya harapkan adalah dari perwakilan tadi, negara. Misalnya di Kemenaker menjadi pelajaran yang menurut saya bisa dipelajari dengan kementerian lainnya, bahwa marilah kita membuat konten yang bijak, yang arif, yang menyejukkan, yang membuat psikologis menjadi tenang, bukan mengacaukan, mericuhkan, dan bahkan membuat kita menjadi resah. Dan ini menjadi pelajaran sangat-sangat berharga, jangan sampai terulang kembali. Bahwa kita tahu bahwa TikTok itu juga salah satu tool saat ini yang untuk bisa mensosialisasikan apapun yang kita inginkan. Oleh karena itu, tolong dipikirkan masak-masak. Jangan sampai negara ini menjadi negara yang mudah tersulut ya, menjadi stres karena melihat konten-konten yang tidak bijak. Terima kasih Mbak Sani Budiantini dan terima kasih Mbak Nining Elitos dari Serikat Buruh sudah berbincang bersama kami.